wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan barakah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, kesehatan, pertolongan sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan hingga hari yang ke-9 ini. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita, salat tarawih kita, bacaan Al-Quran kita, ta'lim kita, dan berbagai macam amalan yang kita amalkan yang kurang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah terima apa adanya yang mampu kita laksanakan, dan mudah-mudahan kita bisa terus meningkatkan amal saleh kita untuk mengisi Ramadan yang penuh dengan berharga di tahun ini yang Allah berikan kesempatan bagi kita. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita yang kemarin kita membahas yang berhubungan dengan orang yang berpuasa ya, dengan 4 kasus atau 4 ketentuan. Yang pertama adalah orang yang dia wajib qada'u Ramadan dan sekaligus fidyah. Kemudian yang kedua, orang yang wajib untuk mengqada' Ramadan tanpa fidyah. Kemudian yang ketiga, orang yang wajib untuk membayar fidyah tanpa qada'. Dan yang keempat adalah orang yang tidak wajib qada' dan tidak wajib fidyah. Kemudian ada 6 kasus yang kita bicarakan juga bagi orang yang wajib qada dan juga diwajibkan untuk imsak sampai terbenamnya matahari. Ya, ada 6 kasus. Kasus yang pertama adalah orang yang sengaja berbuka puasa. Ya, kemudian yang kedua adalah orang yang meninggalkan niat di malam hari walaupun karena lupa. Yang ketiga adalah orang yang makan sahur, dia sangka masih waktu malam, ternyata sudah subuh. Kemudian yang keempat adalah orang yang berbuka puasa menyangka bahwa itu sudah adzan maghrib, ternyata belum adzan maghrib. Yang kelima adalah orang yang tidak puasa menyangka itu masih tanggal 30 Sya'ban, ternyata itu adalah sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Yang keenam adalah orang yang kemasukan telinganya atau hidungnya ketika dia mandi bukan mandi yang disyariatkan, tapi itu adalah mandi untuk bersih-bersih diri atau untuk menghilangkan gerah dan lengket dalam tubuh saja. Atau orang yang berkumur-kumur dan istinsyaq memasukkan air ke hidung, ya, secara mubalaghah, secara betul-betul akhirnya masuk betul, walaupun dalam keadaan wudu atau dalam keadaan mandi. 6 kasus itu orang tersebut wajib imsak, artinya menahan diri untuk tidak membatalkan puasanya hingga terbenamnya matahari, tetapi dia wajib mengqadha juga. Kemudian kita akan berbicara mengenai 7 kasus, ya, 7 kasus atau keadaan yang dimana
tidak dianggap batal puasanya walaupun masuknya benda ke dalam rongga tubuh. Rongga tubuh itu artinya pencernaan kita, ya, lambung kita, dan juga rongga di otak sini dari jalan yang terbuka. Dari jalan yang terbuka seperti kemarin sudah kita sampaikan adalah mulut, hidung, telinga, kemaluan, kemudian dubur, kemudian puting payudaranya, ya, wanita. Itu adalah jalan-jalan yang terbuka. Tapi ini ada pengecualian masuk benda atau materi sampai masuk ke dalam lambung atau rongga otak, tapi di jalan yang terbuka tapi tidak batal. Jadi ada 7 kasus. Yang pertama, apabila masuknya materi itu, benda itu karena lupa, termasuk makan, minum karena lupa. Antum awal-awal puasa tidur pagi umpamanya, bangun-bangun jam 9, perut lapar, ya, tidak berpikir panjang, antum buka kulkas, minum air seger sekali. Situ ada anggur, ada apel, dimakan sampai sudah kenyang, baru itu antum ingat bahwa ternyata hari itu adalah hari puasa, lupa. Ya sudah, itu rezekinya Allah berikan kepada antum, puasanya antum tidak batal, ya, tetap lanjut. Yang kedua, ma wasala illahi ma'al jahli fi fitrihi wa kana jahil mimman yu'dharu bi jahlihi. Orang bodoh yang ma'dzur syar'i, ada udzur syar'i. Orang bodoh tapi perbodohannya itu syar'i. Syar'i itu gimana? Orang yang baru saja masuk Islam, tidak tahu persis bahwa yang membatalkan puasa itu makan dan minum. Atau orang itu hidup jauh daripada alim ulama, di desa yang terpencil, lebih dari 80 kilo untuk menuju kepada ulama, sehingga dia tidak pernah belajar tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Jahil ma'dzur, masuk, makan, minum, dan sebagainya, maka dia tidak batal puasanya, karena bodoh yang ma'dzur. Tapi kalau orang yang hidup di kota, dia tidak tahu bahwa puasa itu yang membatalkan makan dan minum, maka tidak ma'dzur, tidak ma'dzur syar'i itu. Kenapa? Karena banyak alim ulama yang mestinya dia harus tanya, kok sampai tidak ngerti. Jadi karena tafsir itu, belajarnya orang itu tidak mau belajar. Yang ketiga, ma wasala ilaihi ma'al ikrah ma'a tawaffur syurutul ikrah. Yang ketiga adalah orang yang berbuka karena sebab dipaksa dengan memenuhi syarat-syarat paksaan itu. Jadi paksaan, ancaman yang memenuhi syarat. Kemudian kita terancam begitu berat, harus makan dan harus minum. Maka kalau kita makan dan minum, puasa kita tetap tidak batal. Tapi ada syarat-syarat untuk dipaksa gitu ya. Di antara syarat-syarat yang memenuhi syarat itu apa? Di antaranya adalah satu, bahwa ancaman yang kita terima ketika kita dipaksa itu ancaman yang secara
spontan, artinya langsung pada saat itu juga akan dia lakukan. Nah gitu. Jadi semuanya, kalau kamu tidak membatalkan puasamu dengan makan dan minum ini, maka saya akan potong tanganmu, ya, atau saya akan seksa. Sekarang ini juga saya akan seksa. Nah gitu. Yang kedua, syaratnya adalah bahwa orang yang mengancam kita memang dia tidak main-main, betul-betul dia akan ancaman kita hanya untuk kertas saja. Yang ketiga, orang yang ancaman itu adalah akan diancamkan kepada orang, pengancamnya itu dia mampu untuk menjalankan ancamannya. Tapi kalau orang yang mengancam tidak mampu, tidak memenuhi syarat itu. Contoh, anak kecil ngancam kita, Pak, Mas, kalau jenengan tidak batal puasa, nanti saya akan seksa, nanti saya akan celakakan jenengan. Namanya anak kecil lah, tidak akan mampu. Kita akan bisa menghadapinya, gitu. Kita bisa menghadapinya. Atau dia bawa pistol, tapi pistol main-mainan. Kita tahu ini pistol mainan. Pak, nanti kalau jenengan tidak batal puasa, saya tembak loh. Padahal ini pistol main-mainan. Tidak bisa. Itu di antara syarat-syaratnya kayak gitu. Kemudian ancamannya itu juga tidak ada pilihan, hanya satu itu saja. Tapi kalau ada pilihan, ya, kamu buka puasa, ya, atau kamu ngasih uang saya 100.000, ya. Kalau kita punya 100.000 kita harus buka puasa. Nah, kita. Atau uang 1 juta, padahal kita punya uang mampu untuk itu, bayar aja. Kemudian yang keempat, ma wasala ilahi bi jariyan lirikil khalis tahir bima baina asnanihi, yaitu au ghairu khalis au ghairu tahir au laysa min ma'dinihi waqad adjasa an wajhihi li udrihi fi hadhihi al-halah. Masuknya ludah, ya, atau ludah yang bersih, ya. Maksudnya ludah yang bersih dan murni, tidak ada campuran apa-apa yang mengalir masuk di antara gigi kita kemudian ketelan, tidak apa-apa. Nah, itu kan juga materi. Juga sebagian ulama mengatakan kalau itu ludahnya najis, seperti kena darah atau ada sedikit campuran apa begitu. Tapi memang kita susah, di saat kita susah untuk menahan masuknya tersebut, kita susah untuk menahan dalam kondisi kayak itu. Kalau memang ketelan dan kita susah saat itu, ya ada sebagian ulama mengatakan tidak batal. Kemudian yang kelima, masuknya debu, masuknya debu, ya, masuknya debu, masuknya oksigen udara, masuknya juga asap, ya, masuknya asap, masuknya debu, masuknya udara, dan dapat batal puasa ke hidung kita, ke mulut kita.
Kemudian yang keenam masuknya tepung yang berterbangan. Ya, tepung yang berterbangan. Biasanya kalau ada gilingan gandum atau gilingan tepung atau gilingan beras, ketika berjalan itu mesin ada berterbangan. Gandum dan berasnya atau tepungnya itu terhirup, ya, terhirup dari hidung kita, maka juga tidak batal. Kemudian yang ketujuh, tanpa sengaja masuknya nyamuk atau masuknya lalat ke mulut kita tertelan, atau masuk ke hidung, masuk ke dalam, atau masuknya binatang ke telinga tanpa sengaja, ya, maka itu semua juga tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Ada 7 kasus yang kita bisa katakan tidak membatalkan puasa dengan hal-hal yang seperti sebutkan tadi itu. Kemudian ada beberapa masalah yang berhubungan dengan puasa. Saya akan sampaikan 2 masalah atau 3 masalah. Yang pertama, ada beberapa kasus yang harus kita ambil pelajaran. Kasus yang pertama, idza balagha as-sabiyyu aw aqama al-musafiru wa shufiya al-maridu wa hum sha'imun harum alaihim al-fitru wa wajib alaihim al-imsak. Apabila anak kecil tahu-tahu di tengah Ramadan dia balik, memang anak yang belum balik dia kan belum wajib puasa. Bagaimana kemarin kita bahas mengenai syarat wajibnya puasa itu adalah mukallaf. Dan makna mukallaf atau hadis taklif itu adalah orang yang dia berakal dan dewasa. Berakal dan dewasa. Akil, berakal, balik, dia dewasa. Kalau anak belum balik, jadi belum wajib puasa. Ada seorang anak, dia tidak puasa karena memang belum balik. Di tengah-tengah Ramadan, dia balik. Entah dia tidur kemudian dia mimpi basah, atau dia balik karena umur gitu. Umurnya tepat. Pas Ramadan 15 hari, 15 tahun. 15 tahun, ya dalam hitungan hijriah, dia belum pernah haid, belum pernah keluar mani umumnya. Atau dengan keluar mani bermimpi kalau kurang dari 15 tahun. Maka ketika dia balik dalam posisi seperti itu, padahal tadinya dia tidak puasa, dia harus imsak. Dia harus menahan diri untuk makan dan minum hingga tenggelamnya matahari. Demikian pula yang kedua, apabila seorang musafir, antum musafir, ya, antum orang musafir itu boleh untuk tidak puasa, tapi dengan syarat yang pernah kita ceritakan bahwa ketika hari puasa pada hari itu sampai waktunya, yaitu subuh, dan dia sudah dalam posisi musafir. Ya, umpamanya antum pulang dari Jakarta menuju ke Surabaya. Ya, antum pulang dari Jakarta menuju Surabaya. Ketika azan subuh, antum sudah sampai di umpamanya sampai di Madiun umpamanya. Maka saat itu antum tidak puasa, hari ini tidak puasa saja.
karena perjalanan jauh, capek. Antum musafir itu, karena belum sampai tujuan. Pulangnya antum Surabaya ini baru sampai Madiun, subuh-subuh sampai Madiun, maka antum tidak puasa, tidak apa-apa. Kemudian lanjut pulang dalam keadaan tidak puasa. Sampai Surabaya masih jam 12 siang bawahnya, belum maghrib, padahal antum tadi tidak puasa. Maka dalam kesempatan itu antum harus imsak. Antum harus imsak karena antum sudah berada di negeri antum sendiri, jadi di wilayah antum sendiri, walaupun antum tadi tidak puasa, wajib imsak antum. Kasus yang ketiga juga, kalau orang yang tidak puasa karena sakit, tahu-tahu dia sembuh. Dia malam hari sakit sekali, dia pusing, masuk angin, ya perutnya sakit, terus akhirnya pergi ke dokter, kasih obat-obatan karena perutnya jalan dan badannya lemas. Maka dokter menyarankan, Pak, hari ini jangan puasa, Pak, besok jangan puasa, nih Bapak selesaikan dulu kondisinya ini. Akhirnya panjenengan minum obat pada malam hari itu, ya, kemudian agak enakan, tidak puasa, paginya tidak puasa, ya, minum obat lagi yang kedua sambil makan. Tahu-tahu jam 1 siang itu antum seger betul, betul-betul seger. Alhamdulillah, sudah tidak sakit perut, badan juga tidak lemas, enak, ya, sembuh gitulah. Maka saat itu juga antum harus imsak, wajib imsak, tahan dan minum lagi, ya, imsak sampai maghrib. Itu kasus itu harus diketahui oleh kita semua. Kemudian kasus berikutnya, idza tahuratil haidu wan nufasa'u aw afaqal majnun aw aslama al-kafir fi nahari Ramadan istuhibba lahum al-imsak wa la qada'a al-majnun wal kafir. Sekarang apabila seorang yang haid atau seorang yang nifas di tengah-tengah siang hari Ramadan, haidnya berhenti, nifasnya berhenti, suci dia, ya, perempuan haid 7 hari, ya, dia malam tadi masih haid juga, akhirnya dia tidak puasa, hanya lanjut pada hari pagi ini dia tidak haid, dia tidak puasa karena memang haid belum bersih. Ternyata duhur bersih, ya, nanti duhur dia bersih, sudah bersih, betul-betul bersih, ya, dengan tanda wanita yang bersih haidnya atau bersih nifasnya itu dimasuki cotton bud, ya, dimasuki itu dalam keadaan putih kan, kemudian dikeluarkan tetap putih bersih, tidak berubah warna, tidak ada warna kuning, tidak ada warna coklat, apalagi merah atau hitam, tidak ada, bersih berarti dia. Maka perempuan ini mandi kan, mandi haid atau mandi nifasnya untuk salat duhur, disunnahkan dia imsak, tidak wajib, disunnahkan dia imsak. Kalau 3 kasus yang di atas tadi wajib, ya, 3 kasus di atas wajib untuk imsak. Jadi sampainya musafir di negerinya, atau baliknya seorang anak yang tidak puasa, atau sembuhnya orang yang sakit, saat itu dia tidak puasa, maka ketika sudah sembuh, sudah sampai tujuan seorang musafir, atau sudah baliknya anak tersebut, maka dia wajib imsak. Kalau kasus yang kedua ini,
perempuan yang haid atau nifas suci di tengah-tengah Ramadan, maka dia sunnah imsak. Kemudian juga apabila seorang yang gila tidak puasa, tahu-tahu siang hari di bulan Ramadan sembuh dari gilanya, ya, sembuh dari gilanya, sehat terus betul, waras betul dia, kembali akalnya. Sunnah dia imsak, bukan wajib. Kasus lagi apabila orang kafir masuk Islam di siang hari di bulan Ramadan. Orang kafir kan tidak wajib puasa. Ya, tahu-tahu ya dia masuk Islam siang hari di bulan Ramadan, maka dia sunnah untuk imsak. Dan dari kasus yang ini tidak wajib untuk mengqadha orang kafir, demikian juga orang yang gila. Yang wajib mengqadha apabila untuk orang yang haid dan orang yang nifas. Orang yang haid dan orang nifas, maka dia wajib untuk mengqadhanya. Dari dua kasus ini apa bedanya? Kalau yang tiga kasus yang pertama itu dia tidak berpuasa karena memang ada uzurnya, ya, atau belum kayak untuk anak yang belum balik, ya memang dia belum balik. Dia ada uzur musafir, maka dia tidak puasa. Ada uzur sakit, maka dia tidak puasa. Tapi kalau hilang uzurnya itu dan dalam siang hari, maka wajib untuk imsak. Tapi kalau yang kasus yang kedua, memang dia tidak wajib puasa. Ya seperti orang yang haid dan orang yang nifas, orang yang gila dan orang yang kafir. Maka kalau hilang penghalangannya itu tadi, maka dia sunnah untuk imsak. Kasus yang ketiga, al-murtad yajibu alaihi qada'u ma fatahu min as-siyam athna'i riddatihi wal junna fi athna'iha. Orang yang murtad dia wajib untuk mengqadha puasa Ramadan dan juga ibadah-ibadah yang lain, ya, di sebanyak masa murtadnya itu. Kalau dia murtadnya 10 tahun, ya sebanyak 30 hari kali 10, ya 30 hari kali 10 untuk mengganti puasanya. Kalau dia tidak sholat, ya dia juga harus mengganti sholatnya. Berapa lama dia tinggalkan Islamnya itu, ya, sebagai pemberatan bagi dia, Nah, ini adalah beberapa kasus, dan insya Allah besok kita akan lanjutkan beberapa kasus lagi. Cukup kasus-kasus ini supaya tidak terlalu berat untuk kita terima. Monggo kalau ada pertanyaan, silakan. Jadi ya agak berbeda, tapi ada pertanyaan dulu. Kalau orang yang memiliki kelebihan, semisal tidak mempan senjata, tidak berjalan di atas air tersebut atas bantuan jin setan, lantas bagaimana dengan santri atau kiai zaman dulu yang mengamalkan wirid dan amalan tertentu bahkan tidak jarang sambil puasa, lalu mereka memiliki kelebihan seperti tidak mempan senjata dan lain-lain? Jadi ada memang amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang dengan tirakat-tirakat tertentu untuk bisa tidak mempan senjata atau memiliki kelebihan-kelebihan yang lain, ya, dilakukan oleh seseorang, ya, kiai kah atau
ustadzkah gitu. Gimana itu? Kalau memang itu bukan karamah murni, bukan karamah murni, itu adalah ya memang pemberian Allah, kelebihan khariqul adah, pemberian Allah karena kesalehan dan keistiqamahan. Jadi karamah itu diberikan oleh Allah karena keistiqamahan, ya karena dia bersih hatinya, karena dia ahli yakin, ahli iman dan sebagainya ya. Kemudian dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan doa-doa yang seperti itu sehingga Allah jaga dia dan memiliki karamah, itu sah-sah saja. Tapi kan kalau ada amalan yang memang ditujukan untuk itu, kalau karamah itu biasanya tidak ada amalan tertentu untuk ditujukan pada kehendak tertentu. Dia pokoknya dia ahli ibadah, saleh, ahli wirid, ahli zikir, ahli taqwa, ahli taat, ahli iman, ahli yakin, sehingga apa yang dia minta sama Allah, Allah kasihkan dia. Apa saja, tidak hal-hal tertentu saja. Dan itu sewaktu-waktu ya. Tetapi kalau sebuah amalan yang memang diamalkan untuk tujuan tertentu, ini wirid ini, amalan ini dengan puasa gini, dengan cara-cara seperti ini, maka kamu akan, tujuan kamu supaya kamu ditembak tidak apa-apa, tujuan kamu supaya kamu dipedang tidak apa-apa, ya. Tujuan kamu supaya kamu bisa menghilang, ya. Hal-hal itu biasanya ada bantuan dengan makhluk lain. Ya, kalau itu memang pasti ada bantuan seperti itu, lebih baik kamu jangan ikutnya. Kamu jangan ikutnya, karena itu mesti akan ada akibatnya. Dia akan ada akibatnya. Ada khodamnya yang ikut pada kita. Ya. Maka itu tidak dianjurkan. Salaf kita, Ali Ba'alawi, dari kalangan para habaib Hadramut, tidak suka menggunakan khadam yang seperti itu. Ya, taskhirul jin, ya, mengkhadamkan jin untuk kelebihan tertentu yang bisa diceritakan. Dengan mengikat jin tadi dengan beberapa wiritan dan amalan. Walaupun itu dengan doa-doa yang sepertinya doa-doa Islami, ya, maka jangan kita melakukan itu, gitu. Monggo. Halo. Bentar, Nabi Khidir hingga akhir zaman, pada zaman Rasulullah, apakah beliau bertemu Rasulullah selama hidupnya? Nabi Khidir pernah ketemu, pasti ketemu Rasulullah. Selama hidupnya ketemu Rasulullah. Nabi Khidir hidup sebelum Rasulullah. Kemudian itu ada pertanyaan yang kemarin berhubungan dengan salat sunnah yang digabung-gabung. Ya. Jadi salat sunnah itu ada salat sunnah yang boleh digabung, ada salat sunnah yang tidak boleh digabung. Jadi salat sunnah mutlak, ya, itu salat sunnah yang boleh digabung dengan salat sunnah mutlak. Pokoknya tidak ada sebab dan tidak ada waktu yang mengikat. Tidak ada ikatan waktu dan tidak ada sebab tertentu. Tidak ada salat sunnah mutlak, maka kita boleh salat kalau salat sunnah
sunnah yang punya waktu, tertentu atau punya sebab tertentu, itu tidak bisa digabung. Misal salat duha itu kan punya waktu tertentu. Dari mulai naiknya matahari 4 derajat dari ufuk bumi, ya 16 menit berarti kira-kira matahari naik, kemudian 16 menit berikutnya itu waktu duha sampai belum tergelincirnya matahari, belum itu waktunya duha. Berarti setelah duha itu punya waktu, maka tidak bisa dibagi, tidak bisa digabung salat duha itu dengan salat yang punya waktu. Seperti salat qobliyah dan salat ba'diyah itu punya waktu sendiri ya. Salat qobliyah waktunya ketika azan salat itu tiba. Salat ba'diyah waktunya ketika salat itu sudah dijalankan. Ya, maka waktunya berbeda-beda dan bisa digabungkan. Namun salat 2 rakaat ini sekaligus untuk qobliyah dan ba'diyah. Kemudian kalau salat itu salat hajat digabung dengan salat istikharah, ya boleh gabung juga salat duha boleh, karena salat istikharah juga tidak punya waktu, ada sebabnya, tapi sebabnya mutaakhir, ya baru akan nanti mau istikharah, atau musafir, salat safar juga safarnya baru akan musafir, nanti sebabnya mutaakhir nanti. Salat hajat juga hajatnya mutaakhir juga sebabnya, maka boleh digabung itu. Salat hajat sekaligus salat safar sekaligus, kemudian disemat digabung. Itulah mungkin secara singkat keterangan seperti itu. Tapi kalau sholat itu sama-sama punya waktu atau sama-sama punya sebab yang mutaqaddim, tak boleh, tak bisa digabungkan. Nah gitu. So, yeah. Tadi apa pertanyaannya? Jika sholat sudah tarawih terus witir, setelah itu tidur ingin tahajud, apakah harus dibuka dengan sholat wudhu? Ya, sunnah seperti itu. Antum kalau sudah sholat tarawih, kemudian sholat witir, kemudian tidur, bangun jam 2, mau sholat, itu antum lebih baik wudhu dulu kan pasti, kemudian sholat dulu, iftitahul tahajud 2 rakaat. Sholat iftitah tahajud 2 rakaat sekaligus digabung dengan sholat sunnah wudhu. Kemudian setelah itu antum sholat lagi, niat untuk menyempurnakan witir. Witir sudah dijalankan 3 rakaat, tapi sholat tarawih kurang 8 rakaat, karena sehari semalam dalam witir itu maksimalnya 11, antum baru 3, maka kurang 8 rakaat itu antum niatkan sholat tahajud plus witir. Jadi usalli raka'ataini minal witri wa tahajud gitu, billahi ta'ala. Jadi niat tahajud plus witir boleh. Kemudian diawali itu sebelumnya salat sunnah wudu dan salat sunnah iftitahul tahajud. Selanjutnya, Bu, pernah berkata jangan sholat kecuali jamaah. Nah, jika kita laki-laki sholat berdua dengan wanita, itu ibu, teman atau saudara, apakah dihitung jamaah? Terus apa bedanya tarawih dan tahajud? Ya, kalau sholat wajib itu memang para salaf kita, para guru-guru kita selalu menganjurkan usahakan berjamaah. Namanya sholat wajib 5 waktu, karena dengan jamaah itu akan sempurna dan insya Allah akan mudah untuk diterima.
ya, apalagi kalau di masjid maka lebih bagus. Kalau kita mau sholat jamaah dengan ibu kita tidak apa-apa, tapi jelas syaratnya kan yang jadi imam adalah laki-laki dan perempuan yang jadi imam. Kita ngimami istri, kita ngimami ibu, kita ngimami kakak perempuan atau adik perempuan gitu. Tidak apa-apa. Kalau bukan mahram memang ada pembantu, ya kita ngimami pembantu agak jauh, tapi istri kita suruh duduk di situ. Pas istri kita head atau bersama dengan istri, bersama dengan ibu, sekaligus pembantu juga ikut, tidak apa-apa. Begitu. Gak berpahala sempurna. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi apa nih? Bedanya tarawih dan tahajud. Tarawih itu adalah salat sunnah yang khusus adanya di bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan tidak ada salat sunnah tarawih. Ya, kalau salat tahajud itu ada setiap hari di bulan Ramadan dan juga di bulan-bulan lainnya. Sepanjang tahun itu ada salat tahajud, dan salat tahajud itu adalah salat sunnah yang dilakukan setelah tidur malam. Ya, setelah tidur malam panjenengan bangunnya itulah disebut sebagai salat tahajud. Maka saya katakan tadi, panjenengan sekaligus salat witir. Kalau sudah salat tarawih dan sudah salat witir 3 rakaat kurang 8 rakaat, niatilah untuk sholat witir penyempurna sekaligus tahajud. Kenapa disebut tahajud? Karena panjenengan sholatnya witir setelah bangun tidur. Jadi bedanya tahajud dengan tarawih tadi itu, kalau tahajud itu adanya sepanjang tahun, kalau tarawih khusus adanya di malam hari bulan Ramadan. Sholat awabin 6 rakaat itu apakah termasuk dengan ba'diyah maghrib atau 6 rakaat awabin sendiri? Jadi sholat sunnah setelah maghrib 6 rakaat termasuk ba'diyah atau 8 rakaat? Iya, jadi 8 rakaat sama ba'diyah. Pertama sholatkan sholat ba'diyah dulu 2 rakaat, habis itu sholatlah sholat awabin. Ya, habis itu sholatlah sholat awabin. Maka itulah yang disebut salat awabin 6 rakaat. Akan berpahala seperti orang yang puas umroh dan haji yang sempurna dan sempurna. Orang awabin pahalanya mendapatkan 12 tahun ibadah, bukan mendapatkan umroh. Kalau umroh itu yang haji dan umroh dan sempurna adalah salat sunnah isyraq, sunnah isyraq. Ada usulan ini kalau kira-kira ada satu waktu khusus yang di situ hanya tanya jawab banyak hal dari para jamaah. Waktunya kapan? Ya mungkin bisa diambil dari salah satu waktu. Ya, bisa waktu malam hari aja, malam hari yang pembacaan hadis itu bisa diganti sedikit hadis atau tidak perlu hadis, boleh tanya jawab saja. Mulainya setengah 10 lah, biasanya saya terlambat kalau itu setengah 10 aja mulai, dan kita khusus tanya jawab seperti agama gitu ya. Ini ada lagi kalau ditarik tarawih pindah-pindah saya pakai berarti tidak tahajud atau digabung niatnya. Terus kalian ini sholat tasbih dilakukan malam hari saja atau bisa siang hari? Sholat tasbih itu bisa dilakukan oleh di waktu siang hari dan malam hari boleh. Terutama memang ahli Hadramut selalu melaksanakan sholat tasbih di bulan Ramadan. Ya, kalau di siang malam hari belum sempat sholat tasbih, maka siang hari disalatkan tasbih. Bagusnya gitu.
Kemudian ahli tarikh dia kalau memang tidak tidur di malam hari tidak disebut tahajud, tidak ada tahajud. Orang yang tidak tidur kemudian sholat malam hari itu namanya qiyamul lail. Namanya qiyamul lail, tidak dinamakan tahajud. Kalau tahajud itu tarkul hujud, dan makna hujud itu adalah naum, tidur. Jadi orang tidak tidur kemudian dia sholat lek-lekan ya, seperti malam hari di bulan Ramadan tidak tidur sama sekali. Kemudian jam 2 dia sholat, sebelumnya belum tidur, tidak disebut tahajud itu, yang mulai. Nah begitu. Ahli tarikh selalu mengatakan qiyamul lail kalau di bulan Ramadan dengan tarawih yang banyak, penyempurnaan witir 11 rakaat gitu ya. Nah, begitu yang dilakukan mereka. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Allah ya Allah ya awwal awli wa ya akhir akhirin wa ya dzal quwwati matin ya rahman masakin ya rahman rahimin. Allahumma inna nabatu ni'matik fala taj'alna hasadan liqwatik. Allahumma la tahrimna khairan ma indaka li syarri wa indana fadlan wa ihsana. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin ahata bihi laka fi dini wa dunya wal akhirah wa na'udzu bika min kulli syarrin ahata bihi laka fi dini wa dunya wal akhirah ya malik ad-dini wa dunya wal akhirah. صلى الله على سيدنا ونبينا وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.